Sering kita mendapatkan pemberitahuan dari para pembicara dengan mengatasnamakan pembicara Buddhis bahwa di dalam agama Buddha ini kita tidak mengenal jiwa. Tubuh ini berasal dari perpaduan unsur fisik dan jiwa. Jiwa yang bersemayam di dalam diri membawa kita sebagai manusia memahami segala aspek kehidupan yang menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Namun, tahukah Anda di mana jiwa ini berada? Apakah Anda menyadari keberadaannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti talk show malam ini. Adalah keberadaan jiwa menurut agama Buddha. Keberadaan jiwa sering kita mendapatkan pemberitahuan dari para pembicara dengan mengatasnamakan pembicara Buddhis bahwa di dalam agama Buddha ini kita tidak mengenal jiwa. Yang kita kenal adalah batin. Sesungguhnya benarkah sedemikian rupa? Nah, kalau kita tinjau, kata batin itu sendiri sesungguhnya berasal-usul dari bahasa mana sehingga kita dengan keyakinan bahwa di agama Buddha ini yang dikenal yang sebagai abstrak dalam yang namanya hidup, yaitu makhluk, itu adalah batin. Di sini kata batin itu sendiri dari bahasa Arab. Ya, apa itu artinya batin? Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Atau makna yang lain mungkin ya sebagaimana yang saya baca sebelumnya, arti kata batin dalam KBBI termasuk juga penjelasannya dari bahasa Arab bahwa batin adalah sesuatu yang berada di dalam atau sesuatu yang bersifat rahasia. Nah, di dalam KBBI yaitu salah satu penjelasannya adalah bahwa sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Nah, jika batin itu punya makna sedemikian rupa dalam bahasa Indonesia, mengapa justru kita menolak istilah jiwa dalam kosakata atau permaknaan dalam kita mengerti ajaran Sang Buddha. Ini patut untuk kita kaji begitu ya. Bahwasanya sejauh apa batin itu sudah betul-betul cocok untuk kita sebagai Buddhis. Sesungguhnya batin itu punya kandungan makna seberapa jauh sehingga punya validitas dalam permaknaannya dalam konteks agama Buddha kita. Di sisi yang lain, kata jiwa ada banyak ditemukan, yaitu istilah jiwitindriya. Apa artinya jiwitindriya? Kata jiwitindriya ini berasal dari dua kata, yaitu jiwita. Jiwita itu berasal usul dari kata jiwa. Ya, jiwa hidup atau jiwita itu yang hidup. Nah, begitu. Sedangkan indria itu sama dengan bahasa kita juga indera, ya, atau keberadaan yang punya kuasa, ya itu namanya indera atau indria. Nah, keberadaan jiwitindria ini dipakai dalam konteks agama Buddha, ya seperti halnya apa itu yang disebut dengan kematian, ya tidak lain adalah jiwitindriya upaceda, yaitu artinya adalah upaceda artinya terputusnya jiwitindriya, indria kehidupan. Itu istilah
istilah kematian, salah satu istilah kematian dalam agama Buddha atau penjelasan tentang kematian dalam agama Buddha itu adalah jivita, jivitindriya upaceta, terputusnya indera kehidupan. Ada juga dalam Tipitaka sejumlah hal yang Sang Buddha tidak jelaskan atau tidak sampaikan berkaitan dengan bahwa tang jiwang tang serirang. Nah, ada istilah jiwa disebutkan di sana. Berikutnya adalah anyang jiwang anyang serirang. Tang jiwang tang serirang artinya apa? Adalah bahwa jiwa ya yang itu, sarira jasmani ya yang itu. Artinya adalah sesuatu yang tidak berbeda di antara batin dan jasmani. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan istilah batin, ya di sini saya menggunakan istilah batin untuk komunikasinya. Jadi antara batin dan jasmani itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan batin adalah jasmani, jasmani adalah batin, yang mana penjelasannya jika batin ini padam, ya jasmani juga ikut padam, mengalami kematian berbarengan. Demikian pula sebaliknya, jika jasmani ini mengalami kematian, batin juga mengalami kematian secara bersamaan. Oleh karena keduanya itu adalah sesungguhnya satu. Nah, ini yang tidak dijelaskan atau yang tidak dijabarkan oleh Sang Buddha. Dalam hal ini ada risiko-risiko untuk punya pandangan yang keliru jika mengerti bahwa antara jiwa, yaitu batin ini, hal yang sama dengan jasmani. Pengertian keliru itu yang namanya adalah ujjeta ditti, yaitu pandangan keliru sebagai yang musnah, yaitu pandangan tentang kemusnahan. Tidak ada kehidupan lampau, tidak ada kehidupan yang akan datang. Yang ada sekarang itu adalah kemunculan secara sekonyong-konyong. Setelah semuanya padam, ya selesai. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Yang juga disebut sebagai nadhika ditti, yaitu tidak pandangan tentang ketiadaan. Nah, ini bertolak belakang dengan kalimat yang berikutnya, pernyataan berikut, yaitu anyang jiwang anyang serirang. Anya artinya lain. Anyang jiwang anyang serirang artinya adalah bahwasanya batin adalah sesuatu hal yang lain, anyang serirang jasmani adalah sesuatu yang lain. Jadi pandangan ini mengerti bahwa keberadaan batin itu adalah onggokan yang berbeda dari jasmani. Jasmani berbeda dari batin. Jasmani yang rusak, padam, mati, nah ini akan tidak mempengaruhi batin. Batin tetap ada, batin tetap hidup, yang nanti akan kelahiran ulang, mengalami kelahiran lagi. Batin ini yang berkelana dari satu kehidupan ke kehidupan berikut. Dan ini sepertinya yang kita umumnya, baik yang Buddhis maupun yang non-Buddhis, itu mengerti bahwasanya batin dan jasmani itu adalah dua hal yang berbeda. Yang mana pandangan ini pun sesungguhnya adalah pandangan yang keliru menurut ajaran Sang Buddha. Yang mana jika mengerti bahwasanya batin adalah sesuatu yang berbeda dari jasmani, dan batin ini akan tetap eksis, berkelana dari satu kelahiran ke kelahiran berikut, nah ini akan mengarah ke cara pandang keliru sebagai bahwasanya batin ini punya ciri yang kekal. Nah, jadi ini yang ditolak oleh Sang Buddha, bahwasanya dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha,
cita atau winyana yang berkelana dari satu kelahiran ke kelahiran berikut itu ya tidak sesungguhnya eksis, tidak sesungguhnya ada. Ya, itu akan mengarah ke cara pandang yang disebut dengan cara pandang keliru yang disebut dengan sasata diti, pandangan keliru sebagai yang kekal. Mengapa disebut pandangan keliru sebagai yang kekal? Oleh karena mengerti, memahami, atau menganggap bahwa cita atau cipta atau pikiran atau kesadaran yang ada pada kehidupan ini yang setelah meninggal dunia, nah cita yang sama, winyana yang sama, pikiran yang sama, kesadaran yang sama akan bertumbuh lahir di kelahiran atau di kehidupan berikut. Nah, ini keberadaan samanya sosok yang disebut dengan winyana atau cita atau kesadaran atau pikiran dari satu kelahiran ke kelahiran berikut, tidak ada yang namanya kemunculan dan kepadaman, ya itu sudah melanggar atau sudah menyanggah atau sudah berlawanan dengan konsep ketidakkekalan atau anicca. Jadi di dalam agama Buddha, Sang Buddha menolak kedua-duanya, baik bahwasanya antara batin dan jasmani itu adalah sesuatu yang sama, itu ditolak, ya, pandangan seperti ini. Begitu pula pandangan bahwasanya batin dan jasmani kedua-duanya ini masing-masing adalah berbeda, ini juga ditolak. Nah, bagaimana agama Buddha punya pandangan bahwasanya keberadaan jiwa ini ada. Nah, keberadaan jiwa ini ada. Keberadaan jiwa yang ada ini sifatnya adalah didasari pada sebab, yaitu bahwa adanya penglihat, yaitu mata, indera mata, ada bentuk yang dilihat, muncul kemudian cakuk winyana atau pengetahu yang terkait dengan melihat. Disinilah muncul yang namanya winyana, di sini muncul yang namanya jiwa. Sebatas karena adanya cakuk, yaitu mata yang punya kualitas melihat, dan adanya rupa bentuk sebagai objek yang dilihat oleh mata, ini salah satu contoh indera saja, termasuk juga di sini telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin atau manindriya. Nah, antara mata melihat dan bentuk yang dilihat ini muncul yang namanya pengetahu terkait dengan mata, yang biasa kita menerjemahkannya atau mengertinya adalah kesadaran mata. Nah, keberadaan kesadaran mata, cakuk winyana ini sebatas sebagai akibat dari mata melihat objek. Setelah mata melihat objek, muncul yang namanya cakuk winyana. Begitu muncul cakuk winyana ini, itu dalam waktu yang sangat-sangat kejap, yaitu hitungannya itu 1/sekian-ratus-ribu detik, itu sudah akan padam. Dan cakuk winyana yang di titik itu, yang sudah muncul kemudian padam, itu akan tidak muncul lagi sampai zaman kapanpun. Itu yang ada dalam pandangan Buddhis. Hanya saja ada indera yang namanya jiwitindriya, yaitu indera yang indera kehidupan, yaitu sebagai satu indera, sebagai satu penguasa yang melangsungkan kehidupan. Tidak lain adalah bahwasanya winyana sebelumnya yang saat mengetahui objek, di sana ada banyak sekali cetasika
yang cetasika-cetasika atau faktor-faktor batiniah itu membentuk yang namanya karma, yaitu yang kita kenal dengan sangkara. Sangkara itu sendiri tidak lain adalah pembentukan buruk, pembentukan baik, pembentukan mulia dalam batin. Di dalam pancakanda atau 5 gugusan, rupa, bentuk atau jasmani, wedana, pengenyam, atau kita menerjemahkan perasaan, sanya, pengenal atau pengerti, atau persepsi. Kemudian keempat adalah sangkara. Ya, sangkara ini sesungguhnya tidak lain adalah karma itu sendiri. Yang ketiganya ini yaitu wedana sanya sangkara ini adalah faktor batiniah. Faktor-faktor yang bergabung ke dalam batin tidak lain adalah yang bergabung ke dalam winyana, yang menyertai winyana, yang menyertai cita. Karena cita muncul ini disertai oleh sangkara, yaitu karma. Karma inilah yang kemudian mengkondisikan munculnya winyana baru. Dan winyana baru yang muncul ini bukan winyana yang sudah padam sebelumnya tadi. Nah, keberadaan winyana baru yang muncul itu tidak lain adalah ya karena sebab-sebab, yaitu adanya faktor-faktor batiniah sebelumnya yang dikatakan sebagai nama. Ada wedana, ada sanya, ada sangkara. Nah, termasuk juga di dalamnya ada jiwitindriya, ya indera kehidupan, yaitu yang melangsungkan, yang membuat sebab ya munculnya winyana yang baru, dan baru lagi, itu winyana berikutnya itu menjadi ada. Oleh karena apa? Masih ada kekuatan berupa kekuatan karma, kekuatan perbuatan yang memberikan buah. Yang mana winyana sebelumnya, sekali lagi, yang telah muncul melakukan perbuatan, winyana di sana itu padam di sana, dan untuk keselanjutnya tidak akan pernah muncul lagi sampai zaman kapanpun. Oleh karena winyana yang ada, yaitu cakup winyana yang disebutkan sebagai contoh di awal itu, tidak lain adalah sebatas di tempo tertentu saat mata melihat satu objek untuk 1/sekian ratus ribu detik, itu muncul, setelah itu padam. Sebatas itu saja. Nah, ini adalah secara mendalamnya tentang keberadaan winyana dalam agama Buddha, yang punya ciri sebutannya adalah paticca samuppanna dhamma. Apa artinya? Dhamma itu artinya adalah keberadaan, yaitu fenomena apapun, baik yang konkret maupun yang abstrak, disebut dengan dhamma. Termasuk juga nibbana disebut dengan dhamma. Ya, paticca samuppanna dhamma. Nah, hanya saja karena dhamma di sini mengacu ke paticca samuppanna, artinya apa? Khusus keberadaan yang didasari oleh sebab-sebab terjadi kemunculan. Paticca samuppanna, bersebab pada sesuatu, muncul sesuatu. Nah, sebatas sebagai keberadaan yang sedemikian rupa. Yang paticca samuppanna dhamma ini, segala yang berkaitan dengan bentukan-bentukan, nah punya ciri adalah tidak kekal, anicca, dukkha, ketidakmampu bertahanan, dan ketidakadadirian atau anatta, yaitu bagaimana disebut sebagai yang tidak ada diri, oleh karena sesungguhnya adalah kosong, sesungguhnya adalah semu, sesungguhnya adalah tidak berpemilik, dan sesungguhnya adalah di luar kuasa. Keberadaan winyana di sini atau keberadaan jiwa di sini punya ciri sedemikian rupa, yaitu kemunculannya didasari oleh sebab. Sebatas itu saja, dan kemunculannya hanya satu kejap, yaitu 1/sekian ratus ribu detik, yaitu yang disebut dengan punya ciri tidak kekal, muncul, padam. Lebih dari itu, karena punya ciri sebagai yang tidak kekal, nah punya ciri apa?
punya ciri selalu padam, yaitu yang menjadi penjelasan dari istilah ketidakmampu bertahanan, atau kalau dalam istilah palingnya adalah dukkha. Dukkha artinya sulit bertahan atau sulit ditahan. Nah, karena keberadaan yang sulit ditahan atau sulit bertahan, tidak mampu bertahan, keberadaannya itu, bagaimana sesuatu itu, onggokan itu, baik yang konkret maupun abstrak, bisa dianggap, bisa dimengerti sebagai sesuatu yang adalah inti, apalagi inti yang kekal abadi, yang tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kepadaman. Nah, ini adalah ilusi. Ilusi-ilusi sebagai yang ada diri, sebagai yang mampu bertahan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, sebagai yang kekal, yaitu yang tidak mati. Yang mati hanyalah tubuh, yang mati adalah jasmani, sedangkan batin tidak mati. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang keliru. Nah, ini adalah hal-hal yang patut untuk kita pahami. Tentang istilah apa yang kita gunakan dalam agama Buddha ini untuk menunjuk ke yang namanya jiwa ini, apakah kita harus menggunakan istilah batin seperti awal atau kita menggunakan istilah yang lain? Bagaimana kita menyikapi? Adalah bahwa istilah itu tidak penting. Yang penting itu adalah permaknaan yang kita bubuhkan dalam istilah yang kita gunakan itu. Kalau kita menggunakan istilah batin, tetapi makna kata batin ini adalah suatu keberadaan yang bersifat abstrak, yang kekal abadi, yang bersifat dalam, ada inti, ada diri. Keberadaan istilah batin atau penggunaan istilah batin dalam agama Buddha di sini tentu tidak relevan, tidak cocok, tidak benar. Bagaimanapun, sebaliknya, kalau kita menggunakan istilah jiwa, atau katakanlah kita menggunakan roh, begitu. Tapi kita sudah memaknai bahwa kata jiwa, istilah roh ini adalah satu keberadaan yang abstrak, yang punya ciri mengetahui, yang punya ciri berpikir, yang punya ciri merasakan, dan keberadaannya itu bergantung pada sebab saja baru muncul. Tidak lain adalah bersebab pada mata melihat objek, bersebab pada objek yang berupa bentuk, bersebab pada telinga mendengar suara, muncul kesadaran. Ya, muncul yang namanya roh, muncul yang namanya jiwa, dan seterusnya berdasarkan pada hidung, mencium bau, berdasarkan pada lidah, merasakan rasa-rasa, berdasarkan pada tubuh, menyentuh objek-objek tersentuh, berdasarkan pada mana atau indera penimbang atau indera mengetahui objek-objek batiniah. Nah, ini disebut dengan jiwa, disebut dengan roh. Kemunculannya disebabkan oleh hal-hal tersebut, yaitu ayatana, landasan bagian dalam, yaitu ajata ayatana, dan landasan luar, bahira ayatana, yaitu tidak lain adalah objek-objek untuk keenam indera itu. Bersatunya atau terjadinya kemunculan keduanya itu menjadi sebab munculnya yang namanya roh, yang namanya jiwa. Roh dan jiwa di sini selain punya ciri sebagai kemunculan bersebab, juga punya ciri anicca, tidak kekal, dukkha, tidak mampu bertahan, dan anatta, tidak ada diri, tidak berdiri. Ini sesungguhnya penggunaan istilah jiwa, penggunaan istilah roh, atau penggunaan istilah nyawa, atau penggunaan istilah sukma, atau apapun mau disebut, itu sah-sah saja dalam agama Buddha, dan itu tidak soal, dan itu tidak menyalahi. Oleh karena apa? Bukan dari istilah yang kita tentang atau yang kita terima, melainkan adalah permaknaan dari istilah yang kita gunakan, agar bagaimana bersesuaian dengan cara pandang Buddhis kita.
Nah, ini adalah beberapa hal yang patut kita mengerti tentang keberadaan jiwa.